Hey, it's me again. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Asper Arga. Kali ini kita akan review movie lagi. Film yang akan kita review adalah film yang diangkat dari game horor, yaitu Dread Out. Sebelum kita masuk ke kontennya, jangan lupa kalian subscribe dulu channel gua, hidupin loncengnya, dan like videonya, share ke teman-teman kalian supaya apa yang kalian tahu diketahui juga sama teman-teman kalian. Ya, jadi gua nonton Dread Out ini kemarin waktu premiernya banget, itu tanggal 3 Januari, dan alhamdulillah memang penontonnya banyak. Setahu gue film horor yang mengadaptasi dari game di Indonesia, game horor yang diadaptasi ke film kayaknya baru Dread Out ini. Karena ini adalah segmen baru di perhororan Indonesia, jadi gue penasaran, gue nonton. Sebelum kita masuk ke review, seperti biasa gue udah nyiapin fakta-fakta menarik buat kalian tentang film Dread Out ini. Naskah film Dread Out ini pembuatannya itu memakan waktu 4 tahun. Kolaborasi antara Woodhouse ID yang dipercaya untuk menggarap film ini dengan Digital Happiness yang punya game Dread Out-nya gitu. Jadi mereka brainstorming berulang-ulang berkali-kali sampai memakan waktu 4 tahun untuk membuat naskah film ini. Terus semua unsur yang ada di game itu dimasukkan ke dalam film, seperti hantunya, seperti simbol-simbol yang ada di dalam game, terus kayak ya cara ngalahin hantunya dan bla bla bla, semuanya diadaptasi ke dalam film ini. Pengembangan ceritanya itu dilakukan untuk melengkapi narasi. Nah, ternyata menariknya film Dread Out ini tuh prequel dari gamenya. Jadi menceritakan gimana si Linda Melinda itu punya kekuatan bisa ngalahin si hantu-hantunya tuh pakai flash. Mungkin untuk membangun cerita, karena kalau misalnya langsung dibikin kayak tiba-tiba dia punya kekuatan kayak gitu kan agak aneh juga gitu. Jadi mungkin dibuat story building dulu lah. Nah, jadi ada sesuatu yang unik juga. Jadi film ini kan digarap sama Kimo Stambul. Nah, Kimo Stambul itu kayak punya properti wajib yang harus ada di film yang dia garap gitu. Contohnya kalau di film ini tim Dread Out ini sampai nanam 200 pohon pisang di lokasi syuting film ini. Memang kayaknya pohon pisang itu udah jadi properti wajib gitu. Apalagi di dunia horor-horor gitu kan, karena ada mitosnya pohon pisang itu kan serem ya. Pohon pisang tuh banyak penunggunya gitu. Guys, segitu aja fakta yang bisa gue kasih ke kalian. Jadi film Dread Out ini karakter utamanya itu adalah Linda Melinda yang diperankan oleh Kathleen Halderman. Ada karakter pendukungnya itu si Jeffrey Nicole yang memerankan sebagai Eric, yang kalau menurut gua nggak berguna banget gitu. Si Ericnya juga di situ nggak terlalu menonjol, cuman ini di posternya tuh kayak dibuat seakan-akan Linda Melinda tandem sama si Eric itu, padahal sebenarnya nggak sepenting itu sih kalau menurut gue ya. Terus ini setnya dalam satu malam aja, jadi nggak ada pergantian hari. Singkatnya, mereka ingin terkenal di sosial media melalui konten horor dan mereka live streaming. Nah, itu ke tempat yang konon katanya angker gitu. Sekarang kita ke plot film Dread Out ini. Kalau menurut gua menarik ya, jadi kayak unik, alur di dunia nyata, alur di dunia paralel, jadi kayak ganti-ganti gitu. Terus ada twistnya, walaupun kalau menurut gua twistnya udah bagus, tapi tidak didukung sama karakter yang kuat gitu. Ada beberapa flashback untuk membangun cerita, cuman kalau menurut gua kurang kuat sih. Terus jump scare-nya nggak terlalu banyak, ngagetin aja gitu, cuman bikin lo kaget lah. Kayak misalnya lu pulang dari luar masuk ke dalam rumah, di belakang pintu ada temen atau saudara lu jahil, ngagetin. Nah, kayak gitulah. Terus suspense-nya kalau menurut gua ini film benar-benar nggak ada tegang-tegangnya ya, kurang menurut gua. Jadi nggak mencekam lah gitu. Jadi kalau menurut gua suspense-nya jadi ketiban sama karakter yang menciptakan suasana komedi itu. Untuk realism, gue sebenarnya udah dari awal nonton film ini gue nggak berharap banyak tentang realismnya, karena gue udah tanamkan di otak gue udah tanamkan kalau film ini tuh kan diangkat dari game ya. Jadi gue sama sekali nggak nyimpen harapan kalau film ini harus realistis gitu. Jadi gini, nggak masuk ke orang dia bisa berinteraksi fisik, udah masuk ke orang itu orang jadi sakti banget gitu. Dia bisa nembus tembok, dia bisa
ngilang kayak gitu. Benar-benar supernatural banget lah, jauh dari realism lah. Jadi ya mungkin filmnya juga dibuat kayak gitu. Kan ini adaptasi dari game. Gua kalau misalnya bahas-bahas Kimo Stambul itu kalau bikin genre thriller itu udah top banget lah gitu. Tapi kalau di film Red Out ini agak sedikit kurang gitu. Tapi overall gue sangat mengapresiasi Kimo Stambul untuk film adaptasi game horor pertama. Apalagi ini gamenya game yang sangat terkenal ya di Indonesia, sampai pernah dimainin sama PewDiePie. Bahkan gue tahu Red Out itu kan dari PewDiePie. Berarti kan gamenya tuh wow gitu, responnya tuh baik gitu. Terus diadaptasi ke dalam film, ini adalah sesuatu yang baru. Kalau menurut gue kita wajib apresiasi. Oh ya, di film Red Out itu nanti akan ada post credit. Kalau misalnya kalian nonton, pastikan kalian tunggu dulu sampai berapa menit lah. Itu ada post creditnya. Mungkin untuk teaser Red Out keduanya, makanya gue bisa bilang kan ada Red Out keduanya karena ini adalah prequel dan ada post creditnya yang mengarahkan kita ke sana. Dan iya, Red Outnya yang sebenarnya kan itu mereka tersesat di kayak kota mati gitu dan kejadiannya semua di sekolah gitu. Tapi memang hantu-hantunya sama, yang diangkat ke film sama. Jadi kalau kalian main Red Out atau kalian pernah nonton Red Out, ya hantu yang paling kuatnya itu si ibu-ibu pakai baju merah. Cuman di film prequel ini tuh diceritain kenapa Linda Melinda tuh punya masalah sama si ibu-ibu baju merah ini. Segitu aja kayaknya review gue tentang film Red Out ini. Tetap walaupun tadi gue ada bilang gue nggak suka, kurang bagus, tetap kalian harus dukung film Indonesia. Kalian jangan gara-gara denger gue ngomong kayak gitu kalian jadi nggak mau nonton. Tetap harus support, tetap harus nonton, karena ya penilaian itu ada dari diri kalian masing-masing. Pokoknya dukung terus perhororan Indonesia, biar makin bagus gitu. And that's all for tonight. Hope you enjoy this video. Thanks for watching. I'm Esperarga signing off. Pipa bocor. Enggak komen. Acing, komedi. Lebih komedi dari The Nun. Nih, hantunya serem tapi lucu. Gua mending main game lah. Pokoknya gua mending main game Outlast. Jangan lupa cas handphone lah biar flashnya bisa dipakai lama-lama. Jadi malu udah. Apa Pak? Gimana? Filmnya gimana? Singkat aja ya, banyak bacolnya sih. Cuman dari segi plot orang nggak ngerti sama sekali, serius. Oke. Gua nggak ngerti. Rani lagi. Aduh, jangan aduh.